warahmatullahi wabarakatuh. Sobat konsumen sekalian, izinkan saya akan memperkenalkan video baru saya yang akan mengulas, mengkaji, dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Kali ini sebagai video perdana, saya akan menyampaikan atau mengutip satu berita yang saya kutip dari pikiranrakyat.com ya, 5 Januari 2021. Judul beritanya adalah Perhatian, tanda seru, terungkap nilai denda yang harus dibayar jika tolak suntik vaksin. Saya bacakan beritanya, wargi konsumen sekalian. Pikiran rakyat. Pemerintah Indonesia akan segera melakukan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat yang berhak menerimanya. Pelbagai persiapan pun dilakukan dalam rangkaian proses vaksinasi COVID-19. Terhitung sejak Kamis 31 Desember 2021 lalu, Kementerian Kesehatan mengirimkan pesan singkat dengan serentak pada seluruh penerima vaksin COVID-19 yang telah terdaftar. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI atau Kepmenkes nomor HK.07.01-127/127/2020 tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ditetapkan oleh Menteri Gunadi Sadikin pada 28 Desember 2020. Guna melancarkan rangkaian proses vaksinasi COVID-19, Senin 4 Januari 2021, produsen vaksin terkemuka dan terbesar di Asia Tenggara milik Badan Usaha Milik Negara dalam kurung BUMN, PT Bio Farma Persero mendistribusikan vaksin corona ke seluruh penjuru negeri. Ya. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 memberi secerca harapan agar pandemi yang telah melantak sekira 10 bulan terakhir dapat segera berakhir. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi. Keputusan sanksi tersebut disampaikan Wagub DKI Jakarta tersebut sesuai dengan Kepmenkes nomor HK.01.01-Menkes-12757/2020 tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat wajib mengikuti vaksinasi. Adapun sanksi yang diberlakukan pada masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi COVID-19 namun enggan untuk disuntik vaksin, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah atau Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Kendati terdapat beberapa masyarakat yang dikenakan sanksi, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberi pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda COVID-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin, khususnya bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin, ujarnya kepada wartawan Senin 4 Januari 2021 seperti dilaporkan PMJ News.
Untuk diketahui, berdasarkan pasal 30 Perda nomor 2 tahun 2020, penolak vaksin COVID-19 akan didenda sebesar 5 juta rupiah. Adapun isi dari pasal 30 Perda nomor 2 tahun 2020, yakni setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi COVID-19 dipidana dengan denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Sebelumnya, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, menuturkan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat segera dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia bila telah ada Emergency Use Authorization atau EUA vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Adapun total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tanah air menurutnya selama 15 bulan, yakni dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Demikian wargi konsumen sekalian, berita yang saya peroleh ya dengan mengutip dari pikiran rakyat.com mengenai terungkap nilai denda yang harus dibayar jika tolak suntik vaksin COVID-19. Wargi konsumen sekalian, yang ingin saya komentari dari berita ini adalah bahwa kebijakan ini tertuang dalam regulasi ya. Paling tidak yang sudah disampaikan lewat Perda Provinsi DKI ya, yang sanksinya maksimal 5 juta rupiah. Nah, jadi dengan demikian bahwa kebijakan ini sudah tertuang dalam bentuk regulasi ya, yang sudah dalam bentuk peraturan ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini adalah bahwa peraturan tersebut itu mengacu kepada undang-undang tentang karantina ya dan kesehatan, kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, meskipun sudah ada undang-undang mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah dan tampaknya ini akan menyusul di daerah lain ya, di provinsi pemerintah provinsi yang lain. Tapi menurut hemat saya di sini harus dilihat dari sisi hukum ya. Kalau menurut hemat saya bahwa hukum itu diperuntukkan atau mempunyai fungsi ya tiga ya, seperti kita ketahui ada tiga fungsi dari hukum selain untuk ketertiban, kemudian untuk kemaslahatan dan juga keadilan. Nah, dilihat dari tiga sisi ini saja ya, kebijakan ini saya kira kurang tepat ya, kurang tepat untuk dieksekusi ya. Kenapa demikian? Dari perspektif keadilan ya, rasa keadilan ini cukup banyak yang kita ketahui bahwa masyarakat kita ini banyak, mungkin ribuan ya, ribuan tenaga kerja itu yang di PHK ya. Seperti di jalur Jabodetabek ya, Tangerang, Bekasi dan seterusnya, itu ribuan ya, puluhan ribu ya. Mungkin bisa mencapai jutaan ya. Mungkin data yang terakhir yang saya lihat di media massa itu sekitar sekian juta ya. Itu baru yang dari sektor industri, belum yang sektor-sektor lain. Nah, jadi dengan demikian, dengan adanya kondisi terpapar pandemi, karena kenapa di PHK? Karena perusahaan atau industri itu ordernya berkurang, ya, sehingga berkonsekuensi logis kepada keberadaan tenaga kerja, ya, sehingga dilakukanlah PHK. Ya. Padahal PHK itu sendiri, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK massal itu wajib untuk dilakukan
izin atau harus ada izin dari pemerintah ya. Nah, ini tampaknya dalam kondisi seperti ini izin itu, dikesampingkan ya. Nah, jadi ekses dari banyaknya, orang di PHK, kemudian di sektor lain juga banyaknya karyawan yang, bekerja di rumah atau work from home ya, juga ada, jaga jarak ya, social distancing atau physical distancing ya, ada PSBB, bahkan sekarang terakhir itu ada PSBB yang diperketat ya, tapi juga, bukan lockdown. Ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat ya. Seperti kita ketahui juga bahwa banyak masyarakat yang, macet kreditnya, utang piutangnya misalnya ke lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan ya. Jadi kreditnya itu macet gara-gara, pendapatan, tidak masuk atau berkurang ya, atau sama sekali tidak dapat, tidak ada pemasukan. Nah, tentunya hal-hal yang lain itu akan dikesampingkan oleh masyarakat terdampak pandemi ini ya. Ketika masalah kebutuhan pokok, kebutuhan vital sehari-hari ya, dalam bentuk makanan ya, untuk keluarganya, ini lebih diprioritaskan dibanding misalnya, apa, kewajiban untuk membayar utang, kredit, dan seterusnya. Terlebih sekarang adanya, ketentuan mengenai denda ya, apabila tidak mau dilakukan suntik. Nah, ini perlu dipertimbangkan secara matang ya, ketika masyarakat dalam kondisi seperti ini. Ini dari aspek keadilan. Kemudian dari aspek, kemanfaatan ya, hukum itu memang harus bermanfaat ya, jangan sampai kemudian menjadi mudarat ya. Kemudian, ketertiban oke ya, untuk ketertiban supaya tertib dilakukan, tertib, divaksin semua, vaksinisasi ya, agar tidak terkena, virus ini, juga itu bisa dipertimbangkan, bisa dipahami ya. Tapi yang jelas bahwa kondisi ini memang di luar dugaan ya, luar biasa, dan menurut beberapa pengamat ini, baru kali pertama ini terjadi dalam sejarah kehidupan manusia ya, pandemi seperti ini. Nah, ini tentunya tidak tidak perlu, adanya penerapan sanksi atau hukum yang secara strict ya, secara, tidak melihat, kondisi yang sebenarnya. Di sisi lain kalau kita lihat ya, eee, ada 4 ya, kalau tidak salah ada 4 vaksin yang akan divaksinkan kepada masyarakat, rakyat Indonesia. Itu ada beberapa vaksin yang memang, belum dijamin atau masih menjadi kontroversi efektivitasnya ya, keamanannya. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri ya. Jadi bagaimana mungkin masyarakat, bisa atau mau divaksin ya, dengan cara misalnya membayar ya, bahkan untuk gratis pun ini, tampaknya masyarakat masih ragu ya untuk menerima vaksinisasi ya. Karena kenapa demikian? Karena cukup banyak pendapat yang berlainan satu sama lain, termasuk pendapat-pendapat yang berseberangan yang disampaikan oleh, profesi yang membidangi masalah ini. Sebut saja misalnya dari para dokter ya, walaupun secara, organisasi, sebut saja IDI ya, IDI di daerah tertentu misalnya di Solo, itu sudah menyampaikan ya, bahkan IDI nasional juga kalau nggak salah menyampaikan secara formal bahwa secara organisatoris bahwa IDI itu mendukung program pemerintah untuk vaksinisasi ya. Tapi, secara organisasi juga tidak bisa mengklaim bahwa person-person dokter sendiri itu, mempunyai hak untuk menolak divaksin ya. Dan ini jumlahnya cukup banyak ya. Saya membaca berita di Solo saja itu cukup banyak dokter yang, tidak siap untuk divaksin ya, atau kalau tidak dikatakan tidak mau ya, tidak siap. Dan juga saya kira dokter di daerah-daerah yang lain. Apalagi ini masyarakat ya, masyarakat awam,
dengan mendengar adanya perbedaan pendapat terutama dari para pakar ya yang memang membidangi masalah vaksin ya, ini menambah keraguan bagi masyarakat untuk divaksin. Belum juga atau belum lagi kita masih ingat ya di pikiran kita 2 tahun 3 tahun yang lalu Kementerian Kesehatan atau BPOM ya itu mengungkap bahwa telah terjadi adanya praktek vaksin palsu ya. Dan vaksin palsu ini itu sudah berlangsung selama 13 tahun ya. Jadi selama 13 tahun baru terungkap 2 tahun kemarin ya atau 1 tahun kemarin ya saya lupa lagi ya. Jadi baru terungkap bahwa sudah terjadi atau tengah terjadi adanya vaksin palsu ya, beredar vaksin palsu dan ini cukup banyak korbannya termasuk juga putra-putri, anak cucunya dari para dokter sendiri yang terkena vaksin palsu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita adalah apakah masyarakat kita yang akan divaksin itu walaupun gratis, apakah siap untuk divaksin ya? Sementara melihat pengalaman atau peristiwa yang pernah terjadi ya, vaksin 13 tahun vaksin palsu, kemudian jadi sekarang juga cukup banyak pendapat yang belum sinkron ya, ditambah lagi misalnya sebut saja vaksin tertentu ya, yang berasal dari negara tertentu itu yang diimpor ke kita, yang dibeli oleh kita ya, oleh negara kita, ternyata di negaranya itu dia tidak menggunakan vaksin itu, bahkan dia membeli dari negara lain. Nah, ini kan ironi gitu ya. Ini paradoks ya, ironi. Nah, jadi bagaimana mungkin program vaksinasi secara gratis ini kalau toh misalnya memang pemerintah sudah menyatakan bahwa vaksin ini gratis ya, tapi juga ada sebagian informasi lain itu menyebutkan harus berbayar. Nah, apalagi harus berbayar ya, gratis pun ini masih meragukan masyarakat ya untuk dilakukan vaksinasi. Nah, kemudian yang lain wargi konsumen sekalian, ini perlu dipahami juga ya bahwa ada beberapa kasus ya yang memang setelah divaksin itu ada ada efek samping ya, yang menjadikan orang yang tadi sebelum divaksin itu tidak sakit, kemudian setelah divaksin. Nah, ini apakah ada signifikansinya, ada korelasinya dengan vaksin tersebut? Nah, ini perlu ada pembuktian. Dengan kata lain, ini tentunya yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena saya menganggap bahwa masyarakat pengguna atau pemakai vaksin COVID-19 ya atau masyarakat yang akan divaksin ini adalah konsumen ya. Dari perspektif saya itu masyarakat yang akan divaksin itu merupakan konsumen. Nah, tentunya kalau merupakan konsumen ini terkait kepada Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang pelindungan konsumen ya. Jadi di sana ada hak konsumen ya yang diatur dalam pasal 4, yaitu hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta kesehatan ya. Jadi pasal 4 ayat 1 ya, pasal 4 ayat 1 poin 1 itu salah satu hak konsumen adalah hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan. Dan hak ini itu juga diakomodir dalam resolusi PBB ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian pasal 4 yang lain itu menyebutkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur. Nah, di sini dengan adanya kesimpangsiuran informasi, tentunya pemerintah wajib secara transparan menyebutkan, meskipun kita sudah tahu bahwa ada lima orang ya atau 5 pihak yang menjadi penyampai informasi ya dari pemerintah. Jadi pemerintah lewat Menko Info kalau tidak salah itu menyampaikan. Jadi yang resmi mengenai
khususnya vaksin ini ya, itu ada 5 ya, 5 orang ya, 5 orang dari beberapa, kementerian atau lembaga ya. Nah itu barangkali, wargi konsumen sekalian ya, informasi yang bisa saya sampaikan dalam video perdana ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan apabila dianggap ini bermanfaat untuk disebarluaskan kepada rekan, tetangga, saudara kita sekalian, teman-teman, agar informasi ini bisa bermanfaat. Demikian untuk video perdana ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.